Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 698 dari pria usia 20 tahun mahasiswa di Papua. Pak Pendeta, saya ingin menceritakan keadaan saya dan saya ingin meminta petunjuk dan bimbingan agar bisa terlepas dari kebiasaan buruk saya. Saya waktu masih SMP, saya itu mulai tertarik sama sesama jenis, ini laki-laki. Tapi di sisi lain saya juga suka sama cewek. Pada saat mulai masuk SMA, di situ hasrat saya mulai kuat sekali kepada sesama jenis dan saya mulai suka kepada cowok dan saya mulai mengenal akan hubungan sesama jenis sejak SMA, seks. Sampai saya masuk perguruan tinggi, saya masih tetap melakukan hal itu. Tapi sekarang saya sudah berjanji tidak mau melakukan hal buruk itu lagi. Sejak saya mengikuti saat teduh bersama Pak Eras, banyak sekali hal-hal yang Tuhan bicarakan melalui Pak Pendeta kepada saya. Saya mengikuti saat teduh, saya selalu menangis betapa Bapa di surga begitu mengasihi kita. Apapun dosa kita, Bapak Yahweh sanggup memulihkan keadaan kita kembali. Saya pribadi meminta bimbingan agar tidak kembali ke masa lalu dan saya tidak mau jatuh lagi ke dalam dosa dan tidak memasuk di dalam api kekal neraka. Ini adalah permohonan dari saya. Salam, Bapak Yahweh memberkati Pak dan keluarga jemaat. Nak, kamu masih punya kesadaran seperti ini dengan usia 20 tahun, kamu puji Tuhan. Kamu pasti bisa terlepas. Kamu harus perkuat tekadmu untuk meninggalkan ketertarikanmu kepada sesama jenis. Karena itu akan menjadi aib sepanjang masa di bumi dan di kekekalan. Ya, kamu bisa mematikan nafsu itu. Nah, kamu juga tertarik kepada wanita ya, lawan jenis itu yang kamu mesti kembangkan. Jadi yang kamu lakukan sekarang, tekadmu harus kuat. Kamu harus fokus ke Tuhan saja. Tuhan saja, nanti kamu akan disembuhkan. Fokusmu ke Tuhan saja. Bersama saya doa saat teduh, bersama dengan saya mendengarkan khotbah di Truth ID, nanti pasti kamu berubah. Kamu juga bisa ikut masuk dalam HUM, kelompok orang-orang muda yang itu di bawah binaan suara kebenaran. Maju terus, nak. Kamu harus hindari teman-teman, partner yang dengannya kamu pernah melakukan hubungan yang tidak patut itu. Ya, hindari orang-orang itu. Hindari orang-orang atau teman-teman yang membawa kamu kepada kebiasaan buruk. Lalu sekarang kamu mesti punya cita-cita. Apa cita-citamu? Kamu gapai, kamu usahakan untuk mencapainya. Dan kamu persembahkan itu untuk Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 48 tahun sudah cerai 3 anak. Salam, saya sedang mengalami banyak pergumulan. Sampai saya tidak tahu harus bercerita yang mana dulu. Saya pernah WA sama ibu untuk minta Pak Eras doakan. Tapi dibilang Bapak sibuk. Yang saat ini Senin besok Pak, saya punya langganan dulu baik ambil barang dan akhirnya tidak membayar utang ke saya banyak sekali. Saat ini sedang mengalami masa surut dan ditagih ulang-ulang dengan baik dan terakhir minta bertemu dengan saya dan tidak mengakui tidak menagih hutang, malah dibilang saya yang berhutang. Dan sekarang di hari Senin yang harusnya menyelesaikan hitungan dan membuat pembayaran dengan saya malah pakai 6 pengacara. Masih banyak Pak masalah ingin saya share dengan doakan dan didoakan.
Dulu awalnya seperti keluarga Pak, panggil aku Mami. Mereka sepasang suami istri, umur 24 tahun, keturunan Arab. Terus-terusan memutar balik fakta dan pernah memfitnah saya. Juga saat saya mengalami fitnahan di tahun 2019, mohon bantu doa Pak. Ini masalah keuangan, usiamu sudah 48 tahun. Kalau wanita konseling dengan saya mesti dihindari, karena saya laki-laki, mesti ada wanita yang akan konseling kamu. Hidup kamu ini rasanya tidak tertib ya. Apa ya dibalik masalah bisnismu, dibalik masalah hutang piutangmu ini, ya, apa? Ini mesti tahu ya. Usiamu 48 tahun, kamu cerai hidup ya. Anakmu 3. Ruwet hidupmu, ruwet. Tapi biar nanti kamu dibina atau dibimbing oleh konselor wanita, bukan saya. Ya, kalau wanita mesti konselor wanita. Ya. Oke, saya kira itu saja. Ini soal uang, soal utang piutang. Nanti akan dilayani oleh ibu-ibu juga. Jika perlu pengacara nanti akan dibantu pengacara. Oke. Sekarang dari wanita usia 24 tahun. Saya ingin tanya apakah salah jika memilih tidak menikah dengan orang miskin? Saya tahu di dalam kalangan Kristen cukup ada glamor terhadap kemiskinan. Seakan-akan orang miskin lebih baik karakternya daripada orang kaya. Sementara orang kaya otomatis sombong dan materialistis. Alasan saya untuk lebih memilih orang kaya adalah adanya uang yang bisa membayar untuk pendidikan yang berkualitas tinggi, yang biasanya mahal, apalagi pendidikan kurikulum internasional. Dengan adanya uang, adanya pendidikan dan kompetensi untuk karir ke depannya. Dan lalu jika menikah dan punya anak bisa memberi pendidikan lalu kompetensi yang baik yang biasanya sangat mahal. Posisi saya sebagai anak orang kaya membuat saya kebingungan. Jika miskin mengapa menikah dan punya lebih dari 1 anak. Lalu setelah itu bilang kesusahan bayar biaya pendidikan. Jika miskin tapi mau menikah kenapa tidak berusaha untuk kaya sebelum misalnya menikah dan punya anak. Bukankah itu jauh lebih bertanggung jawab? Maaf untuk pertanyaan saya yang tidak educated. Saya anak muda dan anak orang kaya. Sungguh cara mikir saya masih bodoh. Dan orang miskin juga alasannya macam-macam. Tapi saya melihat kemiskinan dan kekayaan dari aspek tanggung jawab. Dan ketika Pak Eras bilang di Abam sebelumnya, bahwa seorang perempuan bisa cinta pria miskin dan jelek, dan itu misteri, saya jadi berasa tertuduh karena merasa materialistis. Padahal saya ingin jatuh cinta dengan cara yang bertanggung jawab, tidak mau gampang digombal sama orang yang kurang mampu, dikarenakan kurang kompetensi. Dan orang tua sudah banyak warning, jangan menikah dengan orang yang terlalu jauh finansialnya, karena yang terlalu jauh bisa acting jadi orang kaya baru. Dan dalam pengalaman saya yang pendek, saya lihat adanya orang-orang yang pas-pasan tapi materialistis dan omong kasar. Dan ironisnya saya yang anak orang kaya yang lebih suka barang tanpa brand asal berkualitas saja. Namun saya juga mengerti sekali bahwa kekayaan sangat bisa membuat orang sombong dan tega tekan orang. Karena saya pun pernah ditekan sebelum keluarga saya bertobat. Bukankah kekayaan ada buah tanggung jawab, buah ketanggungan-jawaban, tolong beri saya pencerahan. Saya beri pencerahan ke saya yang bodoh dan masih sombong ini. Kamu punya hati lurus ya. Kamu punya hati lurus, kamu tidak macam-macam, kamu wanita yang hati-hati, tapi kamu kurang cerdas.
Apa yang kamu katakan ada benarnya, tapi tidak semua benar. Kita kalau menikah harus menikah dengan orang yang patut jadi pasangan hidup. Soal kaya miskin itu urutan yang kesekian. Kalau kamu ukurannya kekayaan, kamu akan menyesal. Om Eras ini sudah lihat orang kaya, banyak orang kaya. Yang karakter moralnya rendah, kekayaan tidak ada artinya. Benar-benar malah jadi bencana. Jadi yang pertama kalau cari jodoh itu harus seiman. Tapi tidak seiman belum tentu dewasa rohani, harus dewasa rohani. Yang ketiga, jika mungkin satu gereja, satu pengertian dalam kebenaran. Yang berikutnya harus dewasa mental. Artinya orang itu memiliki kecakapan dalam menjalani hidup. Ya, dewasa mental. Baru dewasa ekonomi. Kelima, dewasa ekonomi. Betul. Jangan menikah dengan orang yang tidak kaya karena tidak tanggung jawab. Ada orang yang masih miskin tapi bisa kaya. Tapi ada orang miskin karena tidak tanggung jawab. Celaka kawin sama orang miskin seperti ini. Jadi ekonomi. Lalu harus perhatikan usia, perbedaan umur. Perbedaan umur sebaiknya pria lebih tua beberapa tahun. Kalau wanita lebih tua tidak salah juga. Tapi juga hendaknya tidak terlalu jauh. Biasanya tidak lebih dari 5-6 tahun. Lalu pertimbangan yang lain adalah perbedaan suku. Ya, perbedaan ekonomi tadi sudah ya, perbedaan suku lalu perbedaan bangsa. Nah, ini urutan-urutannya. Nah, kamu harus cerdas dalam memilih teman hidup. Ada orang miskin tapi rajin giat. Keluarganya miskin tapi dia punya potensi jadi kaya. Ada anak orang kaya tapi potensi jadi orang miskin. Hati-hati. Wah, dia kaya. Kamu kawin sama orang kaya. Bapaknya mati, dia jatuh miskin. Orang tuanya meninggal, dia miskin. Ada orang-orang yang miskin tetapi punya drive. Ya, struggle-nya bagus. Dan kamu jangan lupa banyak orang kaya hari ini dulunya orang miskin. Jadi kalau kamu nikah dengan orang kaya karena kekayaan orang tua, celaka. Kamu cari orang yang bisa berpotensi jadi kaya, bertanggung jawab. Ini soal ekonomi ya. Tapi yang pertama tadi seiman, dewasa rohani, pengajaran sama ya. Tadi ya sudah saya beritahu, dewasa mental, baru ekonomi. Di atas semuanya nak, kamu cari Tuhan. Biar Tuhan memimpin jalanmu dan menemukan teman hidup yang sesuai kehendak Allah. Oke, hati-hati dengan orang miskin yang akan selamanya miskin karena tidak bertanggung jawab. Tapi jangan buang orang yang kelihatannya miskin tapi berpotensi kaya. Akan jadi orang sukses. Hati-hati lihat orang kaya yang berpotensi jadi miskin karena kekayaan dari orang tua, tapi juga temukan orang kaya yang akan berpotensi jadi lebih kaya lagi. Semua harus dalam pimpinan Roh Kudus. Oke, cukup. Dari pria usia 60 tahun, ini dari Bekasi Jemaat MAG Mall Arta Gading. Pak Eras, saya ingin bertanya masalah berdoa. Bolehkah memuji Tuhan pakai headset di telinga dari HP? Setelah itu baru doa dan setelah doa baru dengar khotbah Pak Eras. Yang pagi khotbah-khotbah Pak Eras yang lain. Mohon dukungan doanya buat cucu saya mau masuk SD negeri kelas 1. Agar Tuhan buka jalan buat keperluan sekolahnya, beli buku, seragam dan lain-lain. Belum lama ini saya habis operasi hernia, kata dokter disuruh istirahat, belum boleh beraktivitas dulu. Jadi tidak ada pemasukan, mohon maaf, sementara belum bisa kasih buat pekerjaan Tuhan. Bapak, oke Pak, kalau Bapak jemaat Rehoboth, betul ya MAG, Anda
Jika ada sesuatu yang bisa kami bantu, hubungi pengurus. Pengurus ada diakonia yang pasti membantu. Mereka pasti mengikuti cara hidup saya yang harus peduli sesama. Ya. Soal menyembah Tuhan pakai headset, pakai apa nggak masalah. Yang penting hati kita tertuju ke Tuhan. Ya, ini jadi saya harap temui pengurus gereja jika Anda memiliki masalah. Pasti dibantu. Jika tidak nanti laporkan ke saya dan kasih tahu siapa nama orang yang Bapak temui yang tidak perhatian ke Bapak. Oke. Dari ibu rumah tangga dari Kalimantan Barat. Pokok doa dari saya Pak, saya bulan April yang lalu melahirkan seorang anak. Baru 2 bulan tapi Pak suka nangis Pak. Namanya Christopher Bileam. Doakan ya Pak agar Tuhan jamah dan ubah anak saya. Satu lagi anak perempuan saya Pak yang menderita sakit suka kejang. Kalau dia demam dokter bilang penyakitnya nggak bisa hilang. Doakan juga ya. Saya percaya Tuhan melakukan. Anak perempuan saya namanya Michelle Gloria. Aduh Tuhan. Christopher Bileam. Kalau saya boleh sarankan nama Bileamnya diganti. Ya Christopher Bileam. Bileam ini kalau bisa diganti, ganti saja. Ya. Tapi kalau tidak, enggak prinsip sekali. Tapi kalau saya menghindari nama Bileam. Tuhan tolong keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, tolong kekasih ini. Amin. Oke, saya teruskan dengan seorang janda usia 69 tahun di Jakarta Barat. Mohon pencerahan apa yang dimaksud Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Dia datang dari surga yaitu anak manusia Tuhan Yesus. Yohanes 3:13-20. Bukankah artinya sebelum Tuhan Yesus diutus ke bumi sebagai anak manusia untuk menyelamatkan manusia yang taat kepadanya, dia berasal ada di surga bersama Bapa? Yohanes 3:13. Tuhan Yesus di bumi menyampaikan firman, kepenuhan Allah, Roh Kudus. Oke, ini soal Adam diembusi Roh Allah. Baik, ini pertanyaan saya jawab di seminar saya Logos 1-4. Dan nanti Logos ke-5 juga saudara bisa ikuti. Ya, akan menjawab. Oke, saya kira itu saja. Nanti bisa didengarkan khotbah saya. Karena ini panjang sekali jawabannya. Dari wanita usia 42 tahun single parent. Saya mau tanya kenapa sepertinya Tuhan seakan diam bahkan seperti tidak ada. Karena saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar menolong membuka jalan untuk masa depan anakku. Tapi Tuhan sepertinya menutup pintunya. Anakku mau kuliah dan rajin mengirimkan lamaran kerjaan. Tapi tak ada satupun yang keterima. Rencananya anakku bisa kuliah sambil bekerja. Apapun kondisi yang kualami saat ini, saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk dia. Karena dia sendiri berfirman, anak-anaknya tak akan dipermalukan. Doakan anak saya Om Eras, namanya ini, agar Tuhan menjaga, membuat perubahan yang baik untuk sifatku. Apapun itu sekarang aku lebih banyak menerima dengan ikhlas dan sabar. Aku berusaha untuk bisa Bapak terima di langit baru, bumi baru. Ibu pasti mendapat belas kasihan Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Ibu pasti ditolong Tuhan, pasti tidak akan dipermalukan. Karena ibu telah banyak melewati keadaan yang sulit,
diperlakukan tidak adil, ibu mengalah, ibu akan pasti ditolong Tuhan untuk anak ibu juga. Coba lewati hari ke depan, jalani, ya, pasti ada jalan keluar. Ibu doa bersama saya, mencari wajah Tuhan, rasanya semua pintu tertutup, begitu ibu jalan pintu terbuka. Begitu ibu jalan pintu terbuka. Jangan lihat dari jauh, jalani saja. Ya, Tuhan pasti menolong ibu. Anak ibu pasti bisa kuliah. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 20 tahun. Terima kasih untuk telah membimbing iman kami. Baru sekarang saya tahu kebenaran dan saya berjuang untuk mengenakannya, tidak terikat dunia. Sebelum mendengar suara kebenaran, saya sudah menjalin hubungan dengan seorang pria secara sembunyi-sembunyi dari keluarga. Keluarga melarang dan tidak mengizinkan saya. Puji Tuhan, selama proses hubungan pacaran dengan dia, semua baik-baik saja. Kami berpacaran dengan pacaran yang kudus dan tidak pernah melakukan hubungan fisik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hubungan kami kurang lebih 4 tahun, saya tidak pernah melihat kekasaran dan keburukan kepada saya maupun kepada wanita lain. Dia juga mempunyai keluarga broken home yang mana ayahnya meninggalkan dia sejak bayi, sehingga dia kekurangan kasih sayang, terutama kasih sayang seorang ayah. Sejak saya masuk dalam hidupnya berubah menjadi lebih baik katanya, karena saya selalu menegur dan memberi nasihat kepadanya. Namun saatnya saya mengambil keputusan untuk melanjutkan studi di perkuliahan dan saya memutuskan untuk fokus kuliah dan hubungan kami ditunda dulu. Tapi penundaan ini tetap membuat saya terganggu oleh dia. Tidak ada bedanya saat kami pacaran. Tapi Pak, sejak saya mendengar suara kebenaran, saya ingin fokus untuk mengenakan kebenaran. Memilih untuk tidak menikah kalau Tuhan izinkan. Baru saya sadar dan merasa tidak nyaman dengan hubungan ini. Saya risih sekali karena kefokusan saya dalam perkuliahan terganggu, juga iman saya terganggu. Nak, usiamu 20 tahun. Sebaiknya kamu tidak pacaran dulu juga tidak apa-apa. Ya, fokus kuliah. Pacaran nanti belakangan. 3 tahun paling cepat, ya. Sekarang sehingga saya mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan, tapi dia tetap tidak setuju, Pak. Menjelang 1 tahun perlahan-lahan saya mencari alasan untuk memutuskannya, tapi dia tetap tidak setuju dan saya pernah bilang kamu jangan berharap dengan saya. Tapi dia tetap pertahankan saya, Pak. Saya sadar bahwa cara-cara ini sangat menyakitinya dan melukainya. Tapi jujur, Pak, saya tidak mau pacaran lagi. Tapi dia juga gak mau putus. Katanya dia gak bisa melupakan aku, katanya saya penyemangatnya. Seakan-akan, Pak, dia memberhalakan saya. Dan saya tidak suka juga, Pak. Sehingga saya mengambil pilihan untuk memutuskannya dan menjelaskannya kepadanya dengan baik-baik, dia tetap tidak mau. Karena itu, Pak, saya juga memilih untuk memblokir, menghapus pertemanan kepadanya di media sosial walaupun hatinya tersakiti, terluka. Apakah pilihan dan keputusan saya ini benar, Pak? Sangat benar, Nak. Karena saya takut dia stres bunuh diri, Pak. Jangan takut. Kalau dia bilang hidupnya dia itu tergantung kamu yang menyemangati hidup dia. Bisa, tapi jangan terlalu percaya. Pernah saya berdoa kepada Tuhan agar saya meninggal dulu baru kamu menikah dengan orang lain. Nggak usah ngomong begitu, kamu cabut perkataan ini. Oh, dulu dia pernah berkata sama saya, Pak. Oh, yang ngomong dia. Saya sudah pernah berdoa kepada Tuhan agar saya meninggal dulu baru kamu menikah dengan orang lain. Kamu tidak boleh dibeli oleh siapapun. Kamu tidak boleh dibeli oleh siapapun. Jadi kalau kamu takut dia bunuh diri dan lain-lain, akhirnya kamu menyerah, kamu dibeli dia.
kamu serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan dan hidupnya dalam tangan Tuhan, kamu mencari kehendak Tuhan. Jangan sampai kamu salah memilih. Puji Tuhan. Dari seseorang usia 43 tahun, Salum sudah 8 tahun terakhir ini saya mengalami intimidasi dan persekusi dari kelompok orang baik pria, wanita maupun anak-anak. Sindikat copet, maling, dan penipu yang pernah saya lawan ketika mereka silih berganti mendatangi lokasi usaha saya. Saya hanya melindungi barang dagangan saya dengan selalu berhati-hati. Ini buat mereka benci dan semakin ngerjain. Bagaimana menghadapi intimidasi, bully, persekusi dari kelompok orang jahat ini? Oke. Yang pertama, kamu tetap tenang. Jangan ngajak ribut, tapi juga jangan diem. Saya kira tidak ada salahnya kamu cari kenalan polisi dan menceritakan hal ini. Jadi belum menjadi delik hukum karena tidak ada bukti, tapi kamu merasa terintimidasi. Beritahu kepada aparat setempat. Ya, kamu beritahu aparat setempat. Kalau suatu hari ada apa-apa, aparat setempat sudah tahu. Tapi kalau kamu tidak memberitahu aparat, kamu salah. Jadi kamu tetap tidak nantangin, tapi kamu tenang, kamu jalani harimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu dipelihara Tuhan. Bapa di surga, tolong kekasih ini. Amin. Ya, oke. Saya teruskan. Dari wanita usia 18 tahun. Pak Erastus, saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Papa saya sudah meninggal. Saat ini sedang dilema mau lanjut kuliah di Jakarta atau pindah ke tempat asal saya, Manado. Mama dan kakak saya sedang depresi sampai ingin bunuh diri dan butuh dukungan mental. Akhir-akhir ini saya sangat tidak tenang dan ingin pulang saja. Tapi di lain sisi saya ingin menyelesaikan pendidikan saya di Jakarta karena saya mengalami pertumbuhan iman yang besar di sini. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan di situasi ini? Kamu harus dibina oleh seorang konselor, nak. Ya, nggak bisa saya jawab karena masalah ini ada yang sifatnya pribadi. Jadi kalau hanya saya nasihati sepatah dua patah kata tidak menjawab masalah. Kamu akan dilayani dan didampingi oleh seseorang. Ya, Tuhan memberkati kamu. Terakhir dari wanita usia 35 tahun, Pak Eras, suami saya pergi meninggalkan rumah sudah 3 bulan dan tidak tahu keberadaannya di mana. Komunikasi sudah diblok dan suami saya ingin sekali bercerai. Tidak mau hidup bersama lagi. Sedangkan saya tidak ingin bercerai tapi ingin mempertahankan dan memperbaiki kondisi pernikahan kami. Permasalahannya adalah suami saya seperti mendendam, menumpuk setiap permasalahan yang ada selama 9 tahun kami menikah. Selama ini jarang dikomunikasikan ke saya. Oke. Bertahan atau mengikuti keinginan untuk bercerai ya Pak? Oke. Ini masalah bukan 1 hari, ini sudah lama, betul. Kamu sendiri juga wanita yang sering tidak mau mengalah. Dan ini membuat suami tidak sejahtera. Mestinya kamu belajar mengalah. Ya, suamimu juga orang yang tidak mau mengalah. Kamu juga tidak mau mengalah. Sebagai akibatnya apa yang terjadi? Suami meninggalkan rumah dan tidak sejahtera. Dia melihat hari esoknya gelap hidup bersama kamu. Karena kamu sendiri tidak mau mengalah. Apalagi kalau dia sudah ketemu wanita yang bisa membuat hatinya teduh. Dia akan ingin segera bercerai. Tapi yang sekarang kamu harus lakukan, kamu diam saja, mencari Tuhan,
Kalau dia satu kali ke rumah, datang, perbaiki hubungan. Minta maaf untuk sikap-sikapmu yang salah, dan mulailah membangun rumah tangga yang baru. Ya, sampai jumpa, Tuhan memberkati.